Oke, kita akan bahas bagaimana konsep sehat dalam Islam. Karena nih konsep sehat ini menjadi konsep yang paling utama. Banyak orang mengenal konsep sehat itu dari sebuah terminologi orang-orang ateis ya, Yunani kuno, yang kita kenal dengan mens sana in corpore sano. Betulkah istilah itu? Kalau kita bahas, kita kaji, maka istilah itu kan maknanya adalah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau mau kuat, mau sehat itu maka tubuh atau fisik dulu, kan gitu. Tapi subhanallah kalau pemahaman seperti ini maka kita boleh main-main ke rumah sakit jiwa. Oke, kita akan bahas bagaimana konsep sehat dalam Islam. Karena nih konsep sehat ini menjadi konsep yang paling utama. Banyak orang mengenal konsep sehat itu dari sebuah terminologi orang-orang ateis ya, Yunani kuno, yang kita kenal dengan mens sana in corpore sano. Betulkah istilah itu? Kalau kita bahas, kita kaji, maka istilah itu kan maknanya adalah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau mau kuat, mau sehat itu maka tubuh atau fisik dulu, kan gitu. Tapi subhanallah kalau pemahaman seperti ini maka kita boleh main-main ke rumah sakit jiwa. Udah mulai ketawa. Di rumah sakit jiwa fisiknya gimana? Sehat ya? Jiwanya gimana? Sakit. Makanya konsep sehat dalam Islam itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Konsepnya dari mana? Dari sebuah hadis yang Nabi kita yang mulia menyampaikan. Hadis itu panjang. Kalau bapak-bapak baca dalam kitab Arba'in Nawawi, ya bunyinya tentang innal halalu bain wa haramu bain wa bainahuma mushtabihan. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Hadis itu panjang, tapi di bawahnya ada sebuah kalimat yang menarik yang Nabi kita yang mulia menyampaikan seperti ini, bahwa sesungguhnya ala innal fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah kata Nabi kita bahwa sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik maka baiklah semua, jika daging itu rusak maka rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu kata Nabi. Bukan hati, kolbu. Kalau hati di sini maksudnya mungkin nanti bisa bermakna ke liver. Tapi kalau kolbu di sini Nabi SAW mengatakan kolbu. Kolbu itu letaknya di mana? Ternyata dicek segala macam, ternyata kolbu itu identik dengan organ dalam tubuh kita yang bernama jantung. Jadi kalau diartikan dengan bahasa Inggrisnya heart itu kan jantung. Nah, jadi disitulah ternyata konsep sehat seorang mukmin itu mulanya dari sehatnya kolbunya dia. Ya. Kata Nabi, kalau kolbunya sehat, maka sehatlah seluruh fisiknya, seluruh badannya. Kalau kolbunya sakit, maka sakitlah seluruh badannya. Nah, di sini kita akan bahas. Jadi konsep itu akan beda dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Salah. Justru dalam Islam, kolbu dulu yang sehat. Beda kan? Beda sekali. Kata siapa? Kata Nabi kita. Nabi kita menjelaskan bahwa sehat itu dimulai dari kolbu yang sehat dulu. Gitu. Sehingga nanti di sini kita akan bagi dua, ya. Kolbu sebelah mungkin ada secara fisiknya dan secara ruhiyahnya. Kita akan bahas dua. Nah, secara ruhiyah dulu. Jadi kolbu itu bermakna organ imajiner, organ yang tidak tampak, tapi dia bisa mempengaruhi jiwa seorang muslim. Tandanya apa atau dalilnya apa? Kata Nabi kita SAW, salah satu istri Nabi itu ditanya, saya lupa nama istri beliau tersebut, tapi ditanya doa apa yang paling sering dibaca Nabi SAW ketika beliau berada di rumah. Ternyata doa itu adalah berbunyi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi itu sering banget membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya dalam kondisi menangis beliau. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahu, Pak, Bu, nggak tahu kenapa nasib dirinya itu seperti apa. Jadi Nabi minta apa? Ya Allah, tautkan terus hatiku kepadamu.
Tautkan hatiku terus kepadamu, sehingga apa? Qalbuku ini, ya istilah gitu lah, hatiku ini itu bisa melihat tanda-tanda kebesaranmu di segenap penjuru langit dan bumi. Afalam yasiru fil ardi, kan? Sanurihim ayatina fil afaq, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan bumi, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu lebih benar. Allah berfirman seperti itu. Dengan cara apa melihat itu? Dengan cara kolbu. Makanya orang beriman, ya mas sekalian, yang kolbunya benar, hatinya benar secara ruhiyah, maka ketika lihat matahari dia akan lihat Allah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari iza. Ketika lihat bintang dia akan ingat wan najmi iza hawa. Ketika dia lihat awan yang bergerak, maka dia ingat Allah. Hatinya terus terpaut dengan Allah. Sehingga apa? Hatinya senantiasa terus bergetar dengan kebesaran Allah. Kalau enggak apa? Kalau enggak yang terjadi apa? Kata Allah dalam surat Al-Hajj, ingat saya, Allah bilang gini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Engkau berjalan di atas muka bumi, kata Allah, engkau melihat dengan matamu, engkau mendengar dengan telingamu, bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hati di dalam dada. Maka yang terjadi apa jamaah sekalian, ketika orang-orang yang qalbunya senantiasa ditutup oleh Allah seperti orang-orang kafir itu, maka Allah sampaikan kepada mereka, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup semua. Allah tutup semua kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut, sehingga dia memutuskan untuk kembali pada Allah. Pertanyaannya, terus bagaimana cara kita membuat qalbu kita? Bagaimana cara kita untuk membuat hati kita terus senantiasa tergetar? Sebab apa, nanti saya jelaskan. Kenapa ini Anda harus mulai praktekkan. Ternyata secara efek medisnya, Masya Allah luar biasa. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana caranya kita bisa sehat dengan punya qalbu seperti ini. Dan ini bisa dipraktekkan. Aplikatif. Jadi ternyata semakin banyak dosa dibuat oleh seseorang itu, maka otomatis qalbunya akan semakin tertutup dan semakin menghitam. Semakin banyak dosa dan maksiat. Makanya orang Islam itu gampang banget masuk surga sebenarnya. Ya syahadat, yakin Allah, yakin Rasulullah, jangan maksiat, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, mati masuk surga. Jangan mensekutukan Allah. Saking mudahnya orang Islam itu masuk surga.